Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu dalam mata kuliah teratologi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa, Valia Aisyah Salam, Kamila Zikra Andrea, Nanang, Niki Viola Agatha, Putri, Sadam Satriawan, Siti Rahmatun Nur, Wekis Raya Amnan, dan Wirdarani Makfiroh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait teratologi eksperimental 2, yaitu laparotomi dan fiksasi fetus. Selamat menyaksikan. Laparotomi merupakan suatu kegiatan pemotongan pada dinding abdomen seperti cesarean section yang membuka sampai ke selaput perut. Bedah laparotomi merupakan teknik sayatan yang dilakukan pada daerah abdomen yang dapat dilakukan pada bedah digestif dan kandungan. Tujuan laparotomi itu sendiri direkomendasikan untuk pasien yang mengalami nyeri abdomen dan tidak diketahui pasti penyebabnya, atau pasien yang mengalami trauma abdomen. Laparotomi eksplorasi sendiri digunakan untuk mengetahui sumber nyeri atau akibat trauma dan perbaikan apabila diindikasikan. Indikasi laparotomi sendiri dilakukan apabila pasien mengalami trauma abdomen, baik trauma tumpul ataupun trauma tajam, serta ruptur hepar, peritonitis, sumbatan pada usus halus dan besar yang berakibatkan obstruksi, dan apendisitis yang mengacu pada peradangan appendix. Jenis penata laksana laparotomi yang pertama yaitu midline incision, di mana insisi ini paling sering digunakan karena hanya sedikit mengakibatkan pendarahan, eksplorasi yang lebih luas, serta tidak memotong ligamen dan saraf. Namun demikian, kerugian dari jenis insisi ini adalah dapat berkemungkinan terjadinya hernia sikatrikalis. Insisi ini diindikasikan pada eksplorasi gester, pankreas, hepar, dan limpa, serta dilakukan di bawah umbilikus untuk eksplorasi ginekologis, retoksimoid, dan organ dalam pelvis. Yang kedua yaitu paramedian, yang dilakukan di posisi ke tepi dari garis tengah kurang lebih 2,5 cm dan panjang kurang lebih 12,5 cm. Insisi ini terbagi menjadi dua, yaitu paramedian kanan dan paramedian kiri, dengan indikasi pada jenis operasi lambung, eksplorasi pankreas, organ pelvis dan usus bagian bawah, serta plenoktomi. Insisi paramedian ini memiliki keuntungan di mana bentuk insisi anatomis dan fisiologisnya itu tidak memotong ligamen dan saraf, serta insisi ini mudah diperluas ke arah atas dan ke arah bawah. Nah, tindakan yang ketiga itu ada transverse upper abdominal incision, yaitu insisi pada bagian atas, misalnya pembedahan kolesistotomi ataupun splenectomy. Untuk tindakan yang keempat itu ada transverse lower abdomen incision, yaitu insisi melintang pada bagian bawah kurang lebih 4 cm di atas anterior spinal iliaca, misalnya itu pada operasi appendektomi. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan penunjang untuk laparotomi. Nah, menurut UAN tahun 2009 terdapat 6 pemeriksaan penunjang untuk laparotomi. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan rektum. Nah, pada pemeriksaan rektum ini adanya darah menunjukkan kelainan pada usus besar. Selanjutnya itu kuldosintesis. Pada kuldosintesis itu kemungkinan adanya darah dalam lambung. Sedangkan kateterisasi itu adanya darah menunjukkan adanya lesi pada saluran kencing. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan pada hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan analisis pada urin. Yang ketiga itu ada pemeriksaan radiologi. Nah, bila diindikasikan untuk melakukan laparotomi, maka dilakukan radiologi. Yang keempat itu ada pemeriksaan IVP atau sistogram. Nah, pada pemeriksaan ini hanya dilakukan bila ada kecurigaan terhadap trauma pada saluran kencing. Pemeriksaan yang kelima yaitu parasentesis perut. Tindakan ini dilakukan pada trauma tumpul perut yang diragukan adanya kelainan dalam rongga perut, atau trauma tumpul perut yang disertai dengan trauma kepala yang berat. Dilakukan dengan menggunakan jarum fungsi nomor 8 maupun 20 yang ditusukkan melalui dinding perut di daerah kuadran bawah atau di garis tengah di bawah pusat dengan menggosokkan buli-buli terlebih dahulu. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan lavase
peritoneal. Nah, fungsi dan aspirasi atau bilasan rongga perut dengan melakukan cairan garam fisiologi melalui kanula yang dimasukkan ke dalam rongga peritoneum. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke komplikasi pada laparotomi. Nah, menurut Aziz tahun 2010 ada 3 komplikasi pada laparotomi. Yang pertama itu ada trombolebitis postoperasi, biasanya timbul 7-14 hari setelah operasi. Nah, pada trombolebitis ini berbahaya ketika darah lepas dari dinding pembuluh darah vena. Nah, untuk mencegah terjadinya trombolebitis ini bisa dilakukan dengan latihan kaki postoperasi. Yang kedua itu ada komplikasi berupa infeksi. Nah, infeksi luka ini sering muncul pada 36-46 jam setelah operasi. Nah, organisme yang paling sering menyebabkan infeksi ini adalah Staphylococcus aureus ataupun organisme gram positif lainnya. Nah, biasanya Staphylococcus aureus ini mengakibatkan penanahan pada bekas operasi. Nah, komplikasi yang terakhir itu ada eviscerasi. Eviscerasi luka adalah keluarnya organ-organ dalam melalui insisi. Nah, faktor penyebab dari eviscerasi ini adalah infeksi pada luka, kesalahan menutup pembedahan, maupun ketegangan yang berat pada dinding abdomen. Selanjutnya kita akan membahas teknik operasi laparotomi appendektomi. Nah, tindakan laparotomi appendektomi ini merupakan tindakan konvensional dengan cara membuka dinding abdomen. Tindakan ini juga dilakukan untuk melihat apakah ada komplikasi pada jaringan appendix maupun sekitar appendix. Tindakan laparotomi dilakukan dengan membuang appendix yang terinfeksi melalui suatu insisi di regio kanan bawah perut dengan lebar insisi sekitar 2 hingga 3 inci. Nah, setelah menemukan appendix yang terinfeksi, appendix dipotong dan dikeluarkan dari perut. Selanjutnya ada teknik operasi laparoskopi appendektomi. Laparoskopi appendektomi tidak perlu lagi membedah rongga perut pasien. Metode ini cukup dengan memasukkan laparoskop pada pipa kecil yang disebut trokar, yang dipasang melalui umbilikus dan dipantau melalui layar monitor. Selanjutnya, 2 trokar akan melakukan tindakan pemotongan appendik. Tindakan dimulai dengan observasi untuk mengkonfirmasi bahwa pasien terkena appenditis akut tanpa komplikasi. Pemisahan appendix dengan jaringan mesoappendix apabila terjadi adesi. Kemudian, appendix dipasangkan, dipotong dan dikeluarkan dengan menggunakan forceps bipolar yang dimasukkan melalui trokar. Hasilnya, pasien akan mendapatkan luka operasi yang minimal dan waktu pemulihan serta waktu perawatan di rumah sakit akan menjadi lebih singkat. Selanjutnya ada fiksasi fetus. Ada 2 aspek yang dapat diamati pada fetus secara morfologi, yakni kelainan yang mungkin terjadi pada bagian dalam tubuh atau visceral dan kelainan yang mungkin terjadi pada pertulangan atau skeletal. Sebelum mengamati bagian visceral dan skeletal, fetus harus difiksasi terlebih dahulu. Fiksasi itu adalah tindakan pendaman fetus dalam larutan fiksatif. Ada 2 jenis larutan yang sering dipakai untuk fiksasi ini, yakni larutan Boyne untuk visceral dan alizarin untuk skeletal. Larutan Boyne terdiri dari formalin 40%, asam asetat glasial, dan asam pikrat jenuh. Larutan alizarin mengandung KOH 1%, merah alizarin 6 mg per liter. Pada perendaman dalam larutan Boyne berlangsung selama 14 hari, sampai diperoleh fetus yang kenyal seperti tahu, berwarna kuning atau warna asam pikrat, dan mudah disayat. Selanjutnya, perendaman dalam alizarin hanya berlangsung 3 hari. Hasil perendaman dalam alizarin akan menghasilkan fetus dengan jaringan yang transparan, sementara semua pertulangan berwarna merah. Selanjutnya ada visceral. Untuk mengamati bagian visceral seperti langit bercelah atau slab palate, dapat dilakukan penyayatan pada fetus yang sudah direndam dengan larutan Boyne. Pada bagian mulut dimasukkan pisau yang tajam dan disayat arah ke belakang, sehingga kepala putus. Jika dijumpai langit-langit mulut yang terbuka menunjukkan cacat slab palate, jika tertutup berarti normal. Bentuk kelainan visceral lain dapat diamati dengan melakukan penyayatan, seperti bagian otak, jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya.
Kelainan skeletal ini kita melihat kelainan pertulangan pada fetus. Pertulangan dimulai dari tengkorak kepala, dapat diamati sampai pertulangan di ekor atau kaudal. Kelainan letak, jumlah dan bentuknya yang berbeda dengan bentuk pada hewan kontrol dapat dianggap sebagai bentuk cacat. Kelainan pada tulang yang banyak diamati adalah cervical, thoracic, lumbar, sakral, kaudal, manubrium, sipoid, sternal centra, carpals, metacarpals, phalanges, dan sternum. Selanjutnya yaitu penyebab pasti dari gangguan muskuloskeletal tergantung pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu usia. Lanjut usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal dari sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua yaitu jenis pekerjaan atau profesi. Yang ketiga yaitu intensitas dalam berkegiatan. Yang keempat yaitu kebiasaan postur tubuh yang buruk. Yang kelima yaitu terlalu pasif dalam melakukan aktivitas. Yang keenam, cedera atau trauma pada suatu bagian tubuh yang disebabkan gerakan tiba-tiba. Yang ketujuh, kecelakaan mobil atau motor. Selanjutnya yaitu gangguan muskuloskeletal pada tulang. Yang pertama yaitu osteoporosis, yaitu penyakit tulang yang muncul saat terjadinya pengeroposan pada tulang-tulang di dalam tubuh. Yang kedua yaitu patah tulang atau fraktur. Bisa dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya. Pada tingkatan yang masih tergolong ringan, tulang mungkin hanya akan mengalami keretakan saja. Yang ketiga yaitu kelainan pada tulang belakang. Juga termasuk ke dalam gangguan muskuloskeletal. Ciri-ciri kelainan tulang belakang ialah terjadi masalah pada kelengkungan atau posisinya. Yang keempat yaitu osteopenia. Menyerang tulang ditandai dengan berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Selanjutnya yaitu gangguan muskuloskeletal pada tulang. Yang pertama yaitu osteomalacia, terjadi saat tulang menjadi lebih lentur dan tidak bisa mengeras, sehingga sering bengkok atau rentan patah. Kondisi ini biasanya terjadi karena tubuh kekurangan vitamin D. Yang kedua yaitu ochondroplasia, merupakan masalah muskuloskeletal yang menghambat pertumbuhan tulang rawan menjadi tulang seutuhnya. Yang ketiga, osteogenesis imperfecta, yaitu gangguan muskuloskeletal yang terjadi secara turun-menurun dan muncul sejak lahir. Yang keempat yaitu osteomyelitis, di mana infeksi yang menyerang tulang melalui aliran darah atau penyebaran dari jaringan yang berada dekat dengan tulang. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai laparotomi dan fiksasi fetus. Semoga penjelasan dalam video tadi bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok 3 dan terima kasih.